Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Fatima Azahra, Jayanti Dinda Aulia, Nando Yoga Pratama, Rias Tulimanti. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan neural atau saraf. Yang mengagumkan adalah zigot pengabuan, ovum, dan sperma membelah sampai organisme terbentuk dimulai dengan sebuah sel telur yang dibuahi dan diakhiri dengan sebuah otak dewasa fungsional. Fasenya 1. Terdiferensiasi, 2. Penyelarasan dengan sel yang lain, 3. Menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel lain. 5 fase perkembangan neural. Di awal cerita, ada sebuah zigot, sebuah sel yang terbentuk oleh pengabuan sebuah ovum dan sebuah sperma. Zigot membelah untuk membentuk 4 keempatnya, membelah untuk membentuk 8 dan seterusnya. Sampai organisme makhluk hidup yang matang terbentuk. Tentu saja ada dalam banyak hal dalam proses perkembangan. Neuron-neuron yang sedang berkembang memenuhi ketiga hal yang sudah disebut di atas. Itu melalui 5 tahapan diantaranya 1. Induksi lempeng neural, 2. Proliferasi neural, 3. Migrasi dan agregasi, 4. Pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis, 5. Kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Induksi lempeng neural. Pertama, 3 minggu pasca konsepsi atau jaringan dipersiapkan berkembang menjadi sistem saraf. Kedua, perkembangan pelat neural atau diinduksi oleh sinyal kimiawi dari lapisan mesodrem. Ketiga, sifat awalnya totipoten bisa berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh bila ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Keempat, saat embrio berkembang atau sel matang namun tidak berkembang menjadi sejenis sel lain atau multipoten. Sekecil-kecilan jaringan ektoderma di permukaan dorsal embrio yang sedang berkembang. Ektoderm adalah lapisan terluar dari ketiga lapisan embrionik, yaitu 1. Ektodermis, 2. Mesodermis, 3. Endodermis. Sel pelat neural atau sel batang embrionik. Stem cell pada awal perkembangan memiliki 2 kriteria, yaitu 1. Memiliki kapasitas tak terbatas untuk memperbaharui diri. 2. Memiliki kemampuan berkembang menjadi berbagai tipe matang. Proliferasi neural. 1. Sel mengalami peningkatan jumlah berlipat ganda. 2. Tidak terjadi secara simultan. 3. Pola proliferensi dikontrol oleh sinyal kimiawi yang berasal dari 2 daerah pengorganisasi dalam tuba neural. Begitu, bibir-bibir pematang neural telah berfungsi untuk menciptakan pipa neural. Sel-sel pipa mulai berproliferasi atau peningkatan jumlah berlipat ganda. Proliferasi neural tidak terjadi secara simultan atau merata di semua pipa. Sebagai besar, pembelahan dalam pipa neural terjadi di zona ventrikular. Untuk proses yang ketiga yaitu migrasi dan agregasi. Proses migrasi yaitu ketika sel-sel telah tercipta melalui pembelahan sel di zona ventrikular pipa neural. Mereka bermigrasi ke lokasi target yang tepat. Selama proses migrasi ini, sel-sel masih tetap dalam bentuk belum matang, belum memiliki proses-proses seperti akson dan dendrit, di mana akson dan dendrit ini merupakan ciri neuron-neuron matang. 2 faktor utama mengatur migrasi di pipa neural yang sedang berkembang adalah waktu dan lokasi. Di daerah tertentu pipa, sub-sub tipe neuron muncul dengan jadwal yang tepat dan dapat diprediksi lalu bermigrasi bersama-sama ke tujuan yang telah ditetapkan. Agregasi. Setelah neuron-neuron yang sedang berkembang itu berimigrasi, mereka harus menyelaraskan diri dengan neuron-neuron yang sedang berkembang lain yang telah berimigrasi ke daerah yang sama untuk kemudian membentuk struktur-struktur sistem saraf.
Proses ini disebut agregasi. Kesimpulannya adalah, agregasi adalah proses penyelarasan diri dengan neuron yang sedang berkembang lainnya yang telah berimigrasi. Yang keempat, pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Pertumbuhan akson yang pertama tumbuh setelah proses migrasi dan agregasi selesai. Yang kedua, muncul growth cone di setiap ujung akson dan dendrit yang tumbuh. Begitu neuron bermigrasi ke posisi yang tepat, akson dan dendrit mulai tumbuh darinya. Agar sistem neuron berfungsi, proyeksi-proyeksi ini harus tumbuh hingga target yang tepat. Di setiap ujung akson atau dendrit yang sedang tumbuh, terdapat sebuah struktur mirip amoeba yang disebut growth cone atau yang disebut dengan kerucut pertumbuhan, yang mengulur dan meretraksi perpanjangan sitoplasma mirip jari yang disebut filopodia. Seakan-akan mencari rute yang tepat yang mengagumkan. Sebagian besar kerucut pertumbuhan dapat mencapai target yang tepat. Serangkaian studi tentang regenerasi neural oleh Roger Sperry pada awal tahun 1940-an. Yang kedua, kita masuki pembentukan sinapsis. Yang pertama, sel-sel ganglion yang dipertahankan membentuk sinapsis 7 kali lebih lama bila ada astrosit. Yang kedua, neuron yang sedang berkembang membutuhkan tingkat kolesterol yang tinggi selama pembentukan sinapsis. Selanjutnya, kolesterol ekstra ini dipasok oleh astrosit. Begitu akson-akson telah mencapai tempat-tempat yang diinginkan, mereka harus membangun sebuah pola sinapsis yang tepat. Neuron dapat menumbuhkan akson sendiri, tetapi dibutuhkan aktivitas terkoordinasi di paling tidak 2 neuron untuk menciptakan sebuah sinapsis di antara mereka. Yang kelima, kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Yang pertama, kematian neuron. Kematian neuron adalah bagian normal dan penting dalam perkembangan neural. Jauh lebih banyak neuron, sekitar 50% lebih dihasilkan daripada yang dibutuhkan. Kematian skala besar terjadi secara bergelombang di berbagai bagian otak di sepanjang perkembangan. Kematian neuron selama perkembangan pada awalnya diasumsikan sebagai sebuah proses pasif. Dulu diasumsikan bahwa neuron-neuron mati jika mereka gagal mendapatkan nutrisi yang kuat. Akan tetapi, sekarang jelas bahwa kematian sel selama perkembangan biasanya bersifat aktif. Program-program genetik dalam neuron terpicu dalam menyebabkan mereka secara aktif bunuh diri. Kematian sel pasif disebut nekrosis, dan kematian sel aktif disebut apoptosis. Kesimpulan, pertama, neuron mati akibat tidak mendapatkan pasokan neurotrofin, yaitu bersaing. Yang kedua, kenyataannya lebih banyak neuron yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan. Yang ketiga, kematian sel pasif atau disebut dengan nekrosis. Yang keempat, kematian sel aktif atau disebut dengan apoptosis. Dan yang kelima, sel nekrosis hancur dan menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler yang berakibat inflamasi. Selanjutnya kita memasuki penataan ulang sinapsis. Selama periode kematian sel, neuron-neuron yang telah membentuk koneksi yang tidak tepatlah yang kemungkinan besar akan mati. Ketika mereka mati, ruang yang mereka tinggalkan dalam keadaan kosong di membran postsinaptik diisi oleh terminal-terminal akson yang bertunas dari neuron-neuron yang bertahan hidup. Jadi, kematian sel mengakibatkan penataan ulang koneksi-koneksi sinaptik secara masif. Fase penataan ulang sinapsis ini juga cenderung memfokuskan pada output masing-masing neuron di sel-sel postsinaptik yang jumlahnya lebih kecil, sehingga meningkatkan selektivitas transmisi. Kesimpulan, yang pertama, ketika sel mati, ruang kosong yang ditinggalkan di membran postsinaptik diisi oleh terminal akson yang bertunas dari neuron yang bertahan hidup. Yang kedua, meningkatkan selektivitas transmisi, lanjutkannya itu difokuskan pada output masing-masing neuron di sel postsinaptik yang jumlahnya kecil. Yang ketiga, sebaliknya, kematian apoptotik, DNA, dan struktur internal lainnya terpecah dan terbungkus dalam membran. Yang keempat, membran ini berisi molekul mikroglia, pemakan bangkai, dan molekul lainnya yang mencegah inflasi. Dan yang kelima, apoptosis membuang neuron akses dengan cara aman, rapi, dan tertib.